Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Mahdi Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai Yamaha Jupiter Z yang susah hidup ketika pagi hari atau ketika lama nggak dipakai ya. Lama nggak dipakai ini hitungannya jam ya, bukan hitungan hari. Jadi misalkan ketika kita parkir selama 2 jam atau 3 jam itu sudah mulai susah, apalagi kalau kondisinya masih dingin. Nah kayak gitu ya, contohnya ini nih. Oke, kita udah kontak on, kita nyalakan, bisa nyala, tapi ketika kita gas mati-matian atau susah nyalanya. Nah ini kan kondisi nyala, tapi ketika belum sampai kita gas udah mati. Nah gitu kan, tuh mati-matian. Terus kalau ini misalkan kita nyalakan sama pakai gas, bentar ya, itu nggak mau. Nih kita putar ya gasnya, tuh nggak mau hidup. Oh lah, tuh nggak mau hidup. Oke. Nah coba kita gas, nah langsung mati. Oke, kita akan bahas ini, kita akan bongkar nanti, terus nanti akan kita kasih tahu nih permasalahannya sebenarnya di mana. Oke, seperti apa pembahasannya, simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, ini sedikit informasi saja nih ya, bahwa motor ini baru saja selesai diservis sebenarnya beberapa hari yang lalu di bengkel lain. Kita nggak perlu sebut bengkel yang mana ya. Ini jadi habis servis, dilihat juga ini karburatornya terlihat bersih sekali. Oke, nah bagian luar karburatornya itu terlihat sangat bersih, memang terlihat sudah dibersihkan. Nah, tapi kenyataannya malah setelah diservis itu malah jadi kayak gini. Yang sebelumnya itu nggak kenapa-napa. Jadi baik-baik saja ketika sebelum diservis itu. Pagi itu ya enak. Terus mau parkir berapa jam juga dinyalakan juga enak, tanpa ada masalah, tanpa ada gangguan apapun. Tapi setelah servis justru kayak gini. Nah, ini sebenarnya masalahnya apa? Nah, ini buat pengetahuan saja buat teman-teman, pengetahuan sedikit ini ya buat teman-teman, bahwa ketika kita mendapatkan masalah motor itu susah hidupnya atau nggak mau hidup sama sekali, itu yang perlu kita cek pertama kali itu adalah pengapiannya ya. Jadi kita copot businya, terus kita copot cop businya juga, atau cangklong businya, terus kita itu coba tes, kita selah itu ada setrumnya atau enggak ya, ada setrumnya atau enggak. Kalau misalkan ada, kita lanjut lihat businya, kondisi businya kayak gimana. Kalau businya misalkan mati ya kita ganti. Tapi kalau ternyata businya terlihat bersih, warnanya juga merah bata atau mungkin putih, itu berarti kondisinya sebenarnya nggak masalah ya. Untuk pengapiannya nggak masalah, termasuk businya juga nggak mati. Tapi kalau kondisi businya hitam pekat, itu patut dicurigai bahwa businya mati, atau bahkan mungkin hitam basah. Nah itu malah justru lebih parah. Makanya kalau kondisi kayak gitu ya kita harus pastikan dulu setrum atau pengapiannya itu oke. Nah kalau kita sudah pastikan setrum atau pengapiannya sudah oke, nah itu baru kita lanjut kemana? Lanjutnya ke karburator. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut ke karburator. Jadi setelah kita tes ternyata setrumnya oke saja, kita lanjut cek karburatornya. Ya, ini berhubung baru saja servis, ya ini lain lagi ceritanya ya. Kalau baru saja servis kayak gini, permasalahannya kecurigaan saya itu terletak pada pilot jet itu tersumbat ini kotoran, atau juga bisa tersumbat lem. Jadi ketika teman-teman bongkar karburator itu kebiasaannya adalah pakai lem.
Nah ini ya, pada bagian sini tuh. Nah biasanya teman-teman kalau pasang karburator terus pasang ininya, si tampungan bensinnya ini biasanya pakai lem, bener ya, kebiasaannya kayak gitu ya. Itu sebenarnya kebiasaan yang salah kaprah, saya bisa salahkan itu. Kenapa? Karena ketika ini kita pakai lem ya, kita kasih lem, yang namanya lem itu pasti yang kondisinya masih basah, ketika kita press menggunakan bautnya ini, otomatis ada sedikit yang keluar, ada juga sedikit yang masuk ke dalam ya, sedikit keluar dan sedikit masuk ke dalam. Nah yang masuk ke dalam ini sangat amat beresiko, dia menghalangi atau menyumbat lubang-lubang yang ada di pilot jet atau yang ada di main jet, atau juga yang ada di ventilatornya, yang jalan masuknya bensin, jalan masuknya BBM. Nah jadi saran saya kalau kita servis itu nggak usah dilem ya, nggak usah dilem. Buat apa dilem? Ini sudah punya apa namanya, seal, o-ring atau karet, itu sudah cukup, nggak usah pakai lem-lem segala, cuma kita bersihkan saja, kita pasang. Nah kalau ini kondisinya apa namanya, lemnya itu masuk ke dalam terus menyumbat lubang-lubang itu, ya motor jadi nggak normal, bisa jadi kayak gini. Oke, biar kecurigaan kita itu terbukti atau tidak terbukti, nah itu kita akan bongkar apa namanya, karburatornya. Karena bisa saja kondisi kayak gini tuh cuma apa namanya, setelan karburatornya yang nggak tepat. Itu juga bisa, efeknya juga kayak gini. Atau mungkin selang-selang yang ada di sini apa namanya, ada yang pecah, atau sambungan yang ada di sini itu nggak rapet. Nah itu juga bisa. Jadi nggak selamanya karena tersumbat lubangnya. Ini nggak terlihat lem, jadi kita akan bongkar, nanti kita pastikan masalahnya apa. Oke, pembongkarannya kita skip ya. Oke, jadi ini sudah kita bongkar, terus tapi belum kita apa namanya, belum kita bongkar total, baru kita copot karburatornya dari motornya. Nah terus ketika kita proses pencopotan, kita teliti bagian mana namanya, bagian ini. Bentar, selang-selangnya itu ternyata ada yang pecah. Nah ini nih, tuh pecah ya. Ini adalah selang hisapan untuk apa namanya, keran vakum yang ada di tangki. Ini output bensinnya atau BBM-nya. Ini untuk selang hisapannya. Terus untuk selang aisnya ternyata nggak apa-apa. Selangnya dapat sini. Mana tadi? Lesep. Nah untuk selang ininya nggak masalah ya. Ya untuk selang ininya ternyata baik-baik saja. Ya memang sedikit keras tapi masih oke. Jadi artinya nggak pecah. Cuma ini yang pecah. Nah ini nanti akan kita potong saja. Terus kita masih bisa tancapkan lagi di sini. Kita pasang lagi di sini masih bisa. Oke, itu untuk kondisi selangnya. Jadi buat teman-teman harus teliti ya. Ya, kondisi selang itu harus kita teliti. Nah, ini berhubung ini sudah kita bongkar ya, sudah kita copot ya, kita bongkar sekalian. Ternyata setelah kita lihat di sini terdapat lem. Benar seperti dugaan saya, lem ini sudah kering ya. Lem sudah kering, makanya ini kecurigaan kita ya. Aduh, bentar, kelihatan nggak ya? Semoga sih kelihatan. Bentar. Ini bensinnya masih nih. Tatap dulu deh bensinnya. Oke, bensin sudah kita buang. Belum habis. Nah, kelihatan nggak ya? Semoga sih kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oke, kita bongkar sajalah. Pokoknya intinya bagian apa namanya, needle jetnya, bagian needle jet. Jadi needle jet itu adalah bagian tengah sana.
tuh ya, yang di tengah sana itu ternyata bermasalah. Kondisinya adalah dia seperti kena pukulan ya, kondisinya dia kena pukulan. Mungkin proses ketika dia dibuka awal ya, proses ketika dia buka awal atau sebelumnya, atau servis sebelumnya itu terlalu memaksa. Jadi buat teman-teman untuk memperlakukan karburator itu dengan lebih bijaksana, lebih lembut, karena apalagi kalau karburatornya karburator yang ori itu eman-eman mas. Harga karburator ori itu kalau yang baru sekarang untuk Jupiter sih agak susah nyarinya dan harganya mahal ya, sekitar 500, 600, 700an lah tergantung daerah. Memang mungkin kalau di katalog Yamaha berapa, tapi kadang ya sampai daerah teman-teman beda lagi harganya ya. Ketika kita mendapatkan masalah susah hidup itu sebenarnya sumber masalahnya itu ya, selain pengapian yang saya terangkan tadi, itu adalah pilot jetnya kotor. Tuh, untuk lepasnya saja nah agak susah. Tuh kan bener kan, kasih lem tribon. Tuh kasih lem tribon dan kondisi lemnya itu terlampau banyak. Tuh pasti ada yang masuk. Bentar deh ya, kita bongkar ya. Ini terlalu kecil sih sebenarnya. Nah tapi bisa. Ini adalah main jet. Nah ini main jet. Kenapa agak susah ya? Bentar, oke. Ini videonya agak panjang, nggak masalah ya. Yang penting teman-teman jelas. Nah, ini adalah pilot jet. Oke, kita perlu memperhatikan bagian pilot jet ini. Selain kondisi lubang yang ada di sana, nggak kelihatan di kamera, tapi ini lubangnya berlubang dengan baik. Dan ini pun nanti juga nggak kelihatan di kamera sih sebenarnya. Ya. Nah, apa namanya, kita nggak bisa kasih lihat di kamera karena nggak kelihatan. Nah tapi seharusnya ketika kita inceng tuh apa sih, pokoknya ketika kita lihat kayak gini harusnya tengah itu berlubang tembus ke lubang yang sini ya. Tuh nah, lubangnya cukup besar tuh ya, harusnya itu tembus sampai ke atas sini, tapi ini kondisinya nggak gitu. Ntar kita amati dulu deh, kayak sih beneran ada lem. Bentar, kita taruh bawah ya, kita taruh sini ya. Nah kita ambil HP, terus kita amati. Sepertinya sih enggak. Bentar ya, kita amati di luar kamera. Oke, ternyata aman ya, saya pastikan ini aman. Jadi nggak karena apa namanya, nggak karena kena lem. Untuk pilot jetnya sama main jetnya aman ya, semuanya lubangnya oke. Terus lubang kecil-kecil yang di sini juga masih standar ya, lubang kecil-kecil yang di sini juga masih standar, artinya nggak jadi masalah. Terus ini nih, bentar. Nah ini sedikit tips ya buat teman-teman. Ketika mau bongkar si karburator ini, terus kita mau lepas si needle jet yang ada di sini, itu kita getok-getoknya itu jangan pakai benda yang sembarangan. Oke,
harusnya kita pakai benda yang sudah kita desain khusus seperti ini tuh. Jadi ini sudah pas ke sana, ternyata sudah lepas sendiri si ininya, tapi sambungannya belum ya. Tuh, ini dalam belum. Kita getok pakai apa sajalah boleh, pelan saja. Nah, oke. Tuh, ini yang mau saya kasih lihat buat teman-teman tadi. Semoga bisa terzoom dengan bagus. Itu kan kelihatan ya. Nah, itu sepertinya sih akibat dia melepasnya, dia getok pakai alat yang sembarangan, makanya jadinya kayak gitu tuh. Tuh, ya Allah. Nah, oke. Terus apakah ini jadi masalah? Ya, sebenarnya sih masalah ini. Ini masalah kenapa? Karena ini tugasnya itu adalah untuk mengatur jumlah bahan bakar yang akan masuk ke ruang bakar. Dia kerjasama antara ini dengan si itunya, si apa namanya, jarum skep. Nah, ini kondisinya kalau kayak gini, maka aliran udara itu akan seperti apa ya, tidak terarah dengan baik. Seharusnya ini kan bulat sempurna. Nah, kalau bulat sempurna, arah udaranya atau arah aliran udaranya itu bisa lancar, bisa terarah dengan baik. Nah, kalau kayak gini kondisinya itu bisa kemana-mana ya, kondisinya seperti ini bisa kemana-mana, mengakibatkan dia ya performanya nggak maksimal. Terus solusinya kita ganti dengan repair kit yang baru. Nah, kayak gitu. Oke, kita akan ambil repair kit, nanti akan kita ganti dengan yang baru. Oke, ini kita sudah punya repair kitnya. Ini enggak iklan ya, kita pakai merek ini karena memang stok kita yang ready yang merek ini. Jadi ini bukan iklan, sekali lagi ini bukan iklan. Teman-teman bebas pilih merek apa, terserah kebiasaannya apa, mungkin cari di toko yang biasa teman-teman belanja, terus minta yang terbaik lah, pokoknya terserah. Kita nggak merekomendasikan apapun masalah repair kit. Oke, kita bongkar. Jadi untuk di repair kit ini seperti ini kondisinya ya. Terus nanti akan kita pasang semuanya, termasuk si main jet sama needle jetnya yang ini nih akan kita pasang yang baru. Tuh kelihatan ya perbedaannya tuh kayak gitu tuh ya. Jadi yang ini tuh lurus, bulat sempurna ya, lingkarannya itu sempurna. Kalau yang ini sudah tuh digetok-getok, kayaknya sih lower atau melar, dipaksa keluar sampai di luar terus digerinda ya, remuk mas, coroning ini mas. Oke, kita akan pasang ini saja, kita pasang yang baru. Terus kalau untuk repair kit ini jenis merek ini dia nggak pakai needle jet ya. Jadi nggak pakai needle jet itu maksudnya nggak needle jetnya nggak disertakan. Memang untuk beberapa kebanyakan merek repair kit itu memang needle jetnya itu nggak ada. Tapi ada beberapa juga yang repair kitnya punya needle jet. Oke, sebelum kita pasang kita pastikan lubang-lubang kecil yang ada di sini itu kondisinya bagus semua. Ini karena memang habis servis, habis dibersihkan, kondisinya juga bersih semuanya. Makanya saya nggak semprot pakai apapun, nggak pakai apa namanya karburator cleaner ataupun pakai kompresor. Jadi ini tinggal kita pasang-pasang saja. Terus sudah kita pastikan bahwa lubang-lubangnya itu memang kondisinya bagus ya. Lubang-lubangnya kondisinya bagus karena memang habis diservis. Jadi mungkin kemungkinannya itu karena dia selangnya yang pecah tadi ya. Selangnya yang pecah tadi sama apa namanya, setelannya nggak tepat, atau nanti kita akan lihat kondisi ACV-nya seperti apa. Oke, kita rakit, kita skip proses rakitnya. Kita akan lanjut nanti ke ACV.
Oke, ini jadi posisinya sudah kita rakit semuanya. Untuk pilot jet kita ganti baru, main jet juga kita ganti baru. Ini dua, ini main jet sama pilot jet kita ganti baru semuanya. Itu yang lama tuh ya, yang lama nggak kita pasang karena ada yang baru, kenapa pakai yang lama. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke posisi atau kondisi ACV. ACV itu yang ini ya. ACV itu fungsinya apa? Sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bisa ditonton, bisa dicari di video saya sebelumnya mengenai ACV. Oke, kita akan bongkar, kita lihat kondisinya. Nah, untuk membuka ACV ini jangan sampai terlalu terburu-buru, karena ACV itu dia punya pegas atau per yang cukup ini kuat. Jadi kalau kita terlalu bersemangat, ini bisa nyolot semuanya. Nah, itu kondisinya, bisa teman-teman lihat tuh kan, Masya Allah. Oh, sepertinya ini ACV nya baru ini ya, ACV nya sepertinya baru saja diganti ya, baru saja diganti, tapi nggak tahu kenapa ini kondisinya basah ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini kondisinya basah. Kenapa bisa basah? Karena terjadi kebocoran. Kebocorannya di mana ini ya, terjadi kebocoran tuh, ini juga basah. Ntar akan coba saya ginikan deh. Di ACV ini kondisinya nggak boleh ini ya, nggak boleh bocor ya, nggak boleh bocor. Terus kalau misalkan ini tuh rusak ya, pokoknya bisa dilihat di video saya sebelumnya, daripada ini nanti terlalu panjang ya. Oke, ini sebenarnya nggak masalah, hanya saja mungkin penempatannya ketika memasang itu kurang tepat, atau kurang kenceng. Nah, kayak gitu. Oh, ini bener. Oh, jadi ini nih permasalahannya teman-teman ya. Oke, saya sudah nemu masalahnya mengenai ACV. Jadi per ACV itu nggak sebesar ini, nggak kelihatan. Nah, per ACV atau pegas ACV itu nggak sebesar ini. Jadi posisinya ketika kita pasang itu tepat di dalam ya, tepat di bagian dalamnya sini nih, masuk ke sini. Jadi bukan di luarnya, bukan di karetnya, atau juga bukan sisi luar, bagian luar besinya juga bukan ya. Mana tadi? Nah, sedangkan kondisinya per ini kondisinya itu tepat di posisi luar. Jadi seperti mau masuk itu nggak cukup, terus cenderung keluar. Jadi bisa saja ini kondisinya menyebabkan dia nggak center ketika menutup, terus kemudian terjadi kebocoran. Nah, terus ini juga potongan sendiri tuh ya, ini potongan sendiri. Ini nyari pernya di mana ya? Bentar ya, ini videonya saya potong lagi, saya tak nyari pernya ini. Oke, jadi kita sudah nyari-nyari kemana-mana, kita cari per yang tepat itu, ternyata kita nggak dapat. Terus kalau sudah kayak gitu, kita bisa akalin. Jadi intinya adalah kita harus mencoba untuk membuat ini rapet ya. Ini kan kondisinya kayaknya sih ini baru, ini bukan ori, ini baru diganti, terus kayaknya pernya itu dipotong ya, pernya itu dipotong. Nggak tahu itu per aslinya atau enggak, tapi yang jelas dipotong. Kalau per aslinya itu memang kondisinya atau keadaannya atau ukurannya itu hampir sama dengan yang per yang tadi ya, hampir sama dengan kayak gini, tapi nggak potongan kayak gini. Karena panjang pendeknya ini, kekuatannya ini mempengaruhi kinerja dari si ACV ini ya. Jadi buat teman-teman jangan main-main sama ini. Ya boleh main-main kalau punya pengalaman atau mungkin pengen cari pengalaman, tapi usahakan kita punya
spare part atau spare atau cadangan ya, per cadangan yang bisa kita pakai untuk melakukan eksperimen. Jadi Pak, jangan pakai yang original, sayang. Nah, untuk solusinya kita nggak pakai ACV, tapi kita pakai sendal jepit. Nih, sudah kita potong. Gimana caranya? Kita masukkan ke sana. Intinya kita mematikan ACV-nya ya. Mematikan ACV-nya. Apakah ini ada resikonya? Ya, jelas ada resikonya. Makanya nanti setelah kita pasang ini si ACV buatan ini, kita buntu kayak gini, akan kita uji coba ya. Kalau ini kan gampang, kondisinya sudah terpasang pun kita masih bisa bongkar pasang dengan gampang. Oke, jadi usahakan lubang-lubangnya itu semuanya rapat ya. Lubang-lubangnya semuanya rapat. Jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Ini terlalu besar ini. Oke, kita kurangi. Nah, jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Intinya harus bisa rapat lah. Harus bisa rapat, tidak ada kebocoran. Apakah perlu kita lem? Nggak usah kita lem. Cuma gini doang. Oke, terus kita pasang tutupnya. Jangan lupa kita baut. Nah, ini nanti setelah kita rakit akan kita uji coba hasilnya. Obeng kuning di mau. Nah, obengnya hilang. Oke, kita kencengin. Oke, ini sudah rapat semuanya. Terus kita tutup. Sekali lagi buat teman-teman, jangan pakai lem ya. Kalau semisal karetnya ini sudah jelek atau sudah keras, lebih baik itu diganti dengan yang baru, atau bisa kita kasih lem, tapi jangan terlalu banyak. Kalau ini terlalu banyak sebenarnya. Bisa tuh hasilnya kayak gitu tuh. Kelihatan nggak ya? Nah, itu kan lem yang turun tuh. Nah, kayak nggak kelihatan sih di kamera. Tuh ya, ini adalah salah satu lem yang turun lalu mengeras. Ya, untuk beberapa tipe lem ini sepertinya sih Tribon High Temp. Memang untuk Tribon High Temp itu walaupun kena bensin, kalau dia sudah mengeras kena bensin pun dia nggak apa-apa biasanya. Tapi kalau belum mengeras, sekali kena bensin ya bablas. Oke, kita tutup saja langsung tanpa lem. Oke, jadi teman-teman semuanya, ini setelah kita berusaha beberapa hari dari tadi malam ya kan, sampai siang ini ternyata memang nggak bisa. Karburatornya sudah terlanjur rusak. Rusaknya ya karena bagian tengah needle jetnya itu terlalu dipaksa keluar. Itu menyebabkan si rumahnya dia kayak karburator. Masuk kuy. Iki duduk toh. Nah, si rumahnya bagian tengahnya sana itu nggak ketok. Nah, bagian rumahnya ini itu menjadi lower. Ini mau lower ini bosone apa? Londot. Londot. Efeknya gimana Mas kalau londot Mas? Londot. Jadi pokoknya intinya karburator itu jadi nggak bisa normal ketika kita setel. Mau kita setting seperti apa, dia maunya ininya boros, setelan angin-anginnya itu maunya kenceng ya. Tapi efeknya adalah ketika kita kencengin, dia langsamnya susah turun. Terus businya jadi hitam, boros.
Ya, tapi pakai karbu ini pun dengan setelan yang normal, itu nyalanya sudah gampang. Yang bikin nyalanya nggak gampang itu selang yang ada di sini pecah ya kemarin ya. Yang tadi malam saya ini selang bagian sini, selang hisap untuk keran vakumnya itu pecah. Itu yang bikin dia nggak gampang hidup. Tapi setelah gampang hidup, ternyata kita coba itu masih ketika nyala kita gas masih saja telat. Jadi nggak langsung responsif gitu, nggak bisa. Nah, makanya ini sudah kita usahakan beberapa cara, kita ganti repair kit juga, ternyata masih sama seperti itu. Makanya solusi terakhir ya kita ganti karbu. Oke, nanti setelah kita pasang akan kita review lagi hasilnya seperti apa. Oke, ini jadi karburatornya sudah baru. Ya, kita ini mau coba jalan, tapi kondisinya memang sudah oke. Jadi ketika nyala seperti ini, stasionernya juga sudah oke, digas juga sudah mau. Nah, jadi sempurna. Untuk tarikan awalnya juga cukup lumayan. Tuh kan. Oke. Oke, gitu ya. Jadi video kali ini saya akhiri. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Apalagi ketika kita servis kayak gini, karburator itu harga orinya mahal sekali. Jadi kalau pengen servis ya hati-hati biar kita nggak justru malah merusak karburatornya. Nah kayak gitu ya. Terus gunakanlah alat yang sesuai, jangan pakai alat yang asal-asalan. Ya, kalau sudah pengalaman sih pakai alat apa saja bisa bagus, tapi buat teman-teman yang belum pengalaman, kalau pakai alatnya nggak bagus ya hasilnya pasti nggak bagus. Nah itu ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.